ibn al-Awwam, Zubair ibn al-Awwam menantu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda dari Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhu warda. Beliau bersama suaminya Asma hijrah ke Madinah dalam keadaan hamil tua 9 bulan. Perjalanan jauh jalan kaki dalam keadaan hamil tua. Sesampainya di Kuba melahirkan, maka diberi nama oleh Rasulullah SAW Abdullah bin Zubair. Dan ini adalah kelahiran pertama kali kaum Muhajirin di Madinah. Anak yang pertama kali lahir di Madinah dari Muhajirin Abdullah bin Zubair. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad bin Abi Bakr al-Muqaddami wa Hamid bin Umar al-Baqrawi wa Muhammad bin Abdul A'la qalu haddatsana al-Mu'tamir wa huwa ibn Sulaiman qala sami'tu abi ana Abi Utsman qala lam yabqa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd tilka al-ayyam, tidak tersisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang itu, pada saat perang itu, allati qatala fihinna Rasulullah, yang Rasulullah ikut berperang di dalamnya, ghairu Talha wa Sa'ad, selain Talha dan Sa'ad. Ini kadang-kadang subhanallah, para sahabat kalau disuruh menceritakan amalannya seperti ini, nggak jelas, karena mereka tidak mau memamerkan amalannya. Nanti diceritakan oleh orang lain baru jelas. Hadisnya seperti itu. Namun kisah selengkapnya hadis ini adalah kisah dalam perang Uhud, di mana dalam perang Uhud barakallahu fikum inkashafal muslimun, kaum muslimin mengalami kekalahan. Bahkan di awal peperangan barisan kaum muslimin kocar-kacir dan berantakan setelah pasukan pemanah 50 orang yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW di atas bukit Uhud turun dari bukit Uhud. Padahal dalam keadaan mereka, Rasulullah SAW menyusun strategi perang yang sangat luar biasa. Beliau berpikir jangan sampai kita diserang balik dari belakang. Jangan sampai diserang balik dari belakang. Maka beliau menempatkan pasukan pemanah di atas bukit Uhud untuk mengantisipasi serangan balik dari belakang. Sehingga kaum muslimin mereka merasa aman, nyaman, mereka berperang dan gak bakal diserang dari belakang karena ada pasukan pemanah di atas bukit Uhud. Subhanallah, al-harbu khud'ah. Perang itu adalah bukan masalah kuatnya senjata atau tidak. Perang itu adalah strategi. Indonesia ini kalau mau berbicara alutsista mungkin jauh ketinggalan dari negara-negara barat. Tapi tetap
diperhitungkan dan bahkan ditakuti oleh negara-negara senjatanya luar biasa, bukan masalah persenjataan, tapi kegigihan dalam bertempur, strategi dalam bertempur, dan itu sudah bahkan dalam sejarah pun banyak yang bermata seperti itu. Satu-satunya negara yang menang karena mengusir penjajah, negara yang menang karena melawan penjajah, mengusir penjajah. Nah, al-harbu khudah, perang itu bukan masalah senjata atau tidak. Masalahnya adalah strategi. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu indah aman strategi beliau. Ternyata kaum musyrikin pun juga strateginya nggak kalah canggih. Pokoknya yang namanya perang adalah otak yang main. Abu Sufyan ketika mereka terpukul mundur oleh kaum muslimin, terdesak oleh pasukan muslimin, mereka pun lari dan wanita di belakang. Laki-laki lari melarikan diri duluan, wanita belakangan, dan uang mereka hamburkan. Onta yang mereka bawa, kambing yang mereka bawa, persiapan konsumsi mereka, harta mereka tinggalkan di belakang. Sehingga yang paling leluasa melihat itu adalah yang di ketinggian, di atas bukit Uhud. Mereka bisa memantau, bisa meneropong dari ketinggian bahwa Abu Sufyan dan pasukannya sudah melarikan diri. Nah, ini pasukan yang melarikan diri. Lagi cerita perang Uhud nangkut. Mana sih perang Uhud nangkut? Mana lagi sahabat? Tinggal kamu yang nangkut gitu, yang lain sudah berada. Abu Sufyan lari dengan strategi seperti itu. Dari atas bukit Uhud terlihat jelas Abu Sufyan dan pasukannya melarikan diri, dan kemudian barakallahu fikum, wanita di belakang, harta ditinggal, sehingga kaum muslimin, para sahabat pasukan pemanah yang ada di atas bukit Uhud, mereka pun berteriak al-ghanimah al-ghanimah, al-ghanimah al-ghanimah. Saatnya kita mengumpulkan harta rampasan. Lupa dengan wasiat Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat, la tabrahu makanakum hatta la ra'aytumuna tatakhattafu at-tuyur. Rasulullah berwasiat kepada mereka, jangan pernah kalian meninggalkan tempat kalian sebelum ada komando dari saya. Sekalipun kalian melihat bangkai-bangkai kami dicabik-cabik oleh burung, sebelum ada komando jangan tinggalkan bukit Uhud. Tapi dunia, memang banyak orang kalau sudah terbuka dunia gelap mata ya. Dunia terbuka terang di mata dia, langsung gelap mata dia. Turun dari bukit Uhud dengan keyakinan bahwa kita sudah menang. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana orang yang menyelisih satu saja dari perintah Rasulullah SAW berakibat fatal. Bagaimana dengan yang menyelisih banyak? Salawat, joget-joget, musik, campur lagi perempuan. Yang ada masa depannya kehinaan bukan kejayaan. Yang ada barakallahu fikum kehancuran bukan kejayaan. Alhamdulillah dengan adanya ritual-ritual, cara-cara seperti itu, orang makin cinta kepada dakwah sunnah. Orang makin kesini makin senang dengan dakwah sunnah. Mereka semakin melihat mana ajaran Islam yang murni, mana ajaran Islam yang sebenarnya, dan mana ajaran Islam yang dicampur dengan ritual Yahudi. Ya, salawat serba musik. Seakan-akan yang namanya nada dan dakwah tidak terpisahkan. La haula wala quwata illa billah. Maka Khalid ibn Walid yang saat itu belum masuk Islam,
melihat kesempatan di atas bukit Uhud tinggal beberapa orang sahabat, dia pun memutar kudanya, membalikkan arah kudanya dan pasukannya untuk memanjat bukit Uhud, menyerang kaum muslimin dari belakang. La haula wala quwwata illa billah. Dihabisin sisa-sisa pasukan pemanah yang ada di atas bukit Uhud, kemudian bukit Uhud dikuasai dan dihujani panah kaum muslimin dari atas bukit Uhud sehingga terbunuh 70 orang kaum muslimin, dan kaum muslimin melarikan diri, menyelamatkan diri karena nggak pernah menyangka. Mereka merasa aman, tidak bakal dikuasai dari bukit Uhud, nggak tahu bukit Uhud dan dikuasai lawan. Saat itu Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat pun sudah gak peduli. Yang ada mereka berpikir menyelamatkan diri masing-masing. Gak berpikir di mana Rasulullah, gak berpikir melindungi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada dua orang sahabat yang dikisahkan, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, yang tampil sebagai ksatria. Mereka rela menjadikan badan mereka sebagai tameng Rasulullah SAW. Dengan sisa-sisa tanah mereka, ya, dengan keberanian yang ada pada mereka, mereka bisa melarikan diri. Tapi ketika melihat Rasulullah SAW, nggak mungkin kita serahkan Rasulullah kepada kaum musyrikin. Maka mereka pun menjadikan badan mereka sebagai tameng. Nah, Rasulullah SAW mengumpulkan anak panah dari kaum musyrikin yang terjatuh, sementara kemudian diserahkan kepada Sa'ad, kepada Talha, untuk kemudian dibalikkan kembali, terus menghalau pergerakan kaum musyrikin untuk mendekati Rasulullah SAW. Dan itu yang terus menjadi kenangan dari Rasulullah SAW. Itu kisah Abu Talha, Talha ibnu Ubaidillah At-Taimi radhiyallahu anhu, rela mempertaruhkan nyawa, rela bertaruh nyawa demi untuk melindungi Rasulullah SAW di perang Uhud, demi untuk membentengi Rasulullah SAW dari kaum musyrikin. La haula wala quwwata illa billah. Maka wajar kalau kemudian akhirnya Rasul SAW memberikan hadiah kepada mereka, tentunya wahyu dari Allah Azza wa Jalla dengan surga. Belum meninggal, Rasulullah sudah mengabarkan bahwa mereka adalah ahlul jannah. Mereka adalah ahlul jannah. Talhatu ibnu Ubaidillah. Ini yang namanya cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rela bertaruh nyawa demi agama. Cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, salawat sambil joget, persis Yahudi. Kemudian berharap kejayaan Islam. La haula wala quwwata illa billah. Islam diperjuangkan bukan dengan joget-joget, bukan dengan alat musik. Islam diperjuangkan barakallahu fikum dengan ilmu. Islam diperjuangkan dengan ilmu, dan puncaknya adalah zirwatus sanami al-jihad fi sabilillah. Puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Itu kisah di dalam hadis ini, bahwa tidak tersisa dalam perang itu, yakni perang Uhud. Perang Uhud. Dulu berapa tadi yang terbunuh sama perang Uhud? Berapa? 70 orang. Baik, 70 orang terbunuh para sahabat. Banyak juga yang luka-luka. Rasulullah SAW gigi geraham beliau patah,
terkena hantaman panah dari kaum musyrikin. Kepala beliau sallallahu alaihi wasallam luka dan banyak kaum muslimin yang terluka. Setelah itu kaum musyrikin pun pulang ke Makkah dengan membawa pesta kemenangan. Abu Sufyan dan pasukannya kembali ke Makkah dengan membawa kabar gembira kemenangan. Di tengah jalan, syaitan membisikkan sesuatu di telinga Abu Sufyan, itu ibarat petir. Apa yang kamu banggakan wahai Abu Sufyan? Kamu bangga dengan kemenanganmu. Apa yang kamu banggakan? Muhammad masih hidup, Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup. Harta rampasan perang juga kamu gak dapat. Perempuan-perempuan sebagai harta rampasan perang kamu juga gak bawa. Apa yang kamu banggakan? Itu nyeng itu Abu Sufyan. Yang tadinya udah kembali ke Makkah, udah dekat Makkah, udah mengarah ke Makkah. Memang yang namanya syaitan ini kurang ajar. Kadang-kadang mencelakakan kita dengan cara dibangkitkan kita ini dibuat sedih. Kadang-kadang dibuat terlalu pede. Apa yang kamu banggakan Abu Sufyan? Kamu pulang membawa kemenangan, apa yang kamu banggakan? La Muhammadan qataltum wa la Abu Bakr wa la Umar wa la al-qawa'ib ardaftum wa la al-mal. Muhammad kalian gak bunuh, Abu Bakar gak dibunuh, Umar gak dibunuh. Artinya kejayaan Islam masih terus. Gak bawa juga perempuan, gak bawa harta. Panas telinganya Abu Sufyan. Dia pun menghentikan pasukan di tengah jalan dan dia rencana untuk kembali ke Uhud untuk menghabiskan sisa-sisa pasukan Islam, mumpung mereka masih down mental, mereka masih lemah, banyak yang terluka. Kita habiskan sekalian. Maka sampai berita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan rencana Abu Sufyan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomandoi pasukan naik kuda, darah terus mengalir dari sebagian sahabat, luka banyak yang luka, lemah, naik onta, sempoyongan jalan. Tapi strateginya Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Kalau kita bertahan di sini, apalagi kalau kita kembali ke Madinah, secara strategi perang berarti kita sudah kalah, kita takut. Tapi kalau kita ngejar, entah nanti masih bisa berperang atau tidak, paling tidak akan sampai kepada mereka yang namanya orang ngejar, berarti masih ada tenaga, masih mampu berarti. Maka dengan sisa-sisa tenaga, sisa-sisa pasukan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengejar pasukan Abu Sufyan. Kita kejar. Nah, sampai di tempat namanya Hamraul Asad. Ternyata sampai di sana Abu Sufyan sudah melarikan diri, takut dia. Begitu mendengar berita bahwa Rasulullah mengejar kita, Abu Sufyan pun berputar balik kembali ke Makkah daripada kita mati. Dari satu sisi, itulah yang menyebabkan para ahli sejarah berselisih bahwa di perang Uhud kaum muslimin menang atau kalah. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan yang sahih, kaum muslimin dalam perang Uhud awalnya memang mengalami kekalahan, tapi setelah itu mengalami kemenangan yang cemerlang karena musuh mereka melarikan diri. Abu Sufyan melarikan diri. Dan subhanallah, Khalid bin Walid masuk Islam setelah itu. Abu Sufyan ketika Fathu Makkah masuk Islam juga. La haula wala quwwata illa billah. Na'am, wallahu a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.